Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله Ayuhat talabah wal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayah kepada kita semua, yang dengannya kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, yang dengannya kita bisa melaksanakan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Tentu itu adalah nikmat yang besar, yang agung, yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dikarenakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik untuk seseorang agar ia bisa melaksanakan kewajiban, maka Allah telah memberikan pahala yang sangat besar yang akan bisa dirasakan oleh dirinya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan yang dengannya kita masih bisa berpuasa hingga saat ini. Dan juga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika selama kita berpuasa Allah memberikan penjagaan kepada kita agar kita selama berpuasa melaksanakan atau mengisi waktu-waktu berpuasa itu dengan aktivitas yang soleh, amalan yang baik selama kita berpuasa. Betapa banyak orang yang berpuasa namun yang dia dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Karena apa? Karena selama dia berpuasa aktivitasnya dihabiskan dengan hal yang diharamkan atau hal-hal yang sia-sia. Apalagi ketika sore menjelang buka seperti ini. Alhamdulillah antum menjelang berbuka setiap hari ada kajian kalau tidak salah di sini ya. MI mengajarkan. Anda sering melihat statusnya Abu Alifah, ya, lihat statusnya MA mengisi setiap hari. Alhamdulillah. Artinya menjelang berbuka antum ada kegiatan di sini. Ya, menjelang berbuka antum isi kegiatan tersebut dengan aktivitas yang bermanfaat. Betapa banyak orang di sana, orang yang di luar sana, yang mana menjelang berbuka itu mereka malah habiskan pahalanya, ngabuburit. Ya, istilahnya ngabuburit. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka jalan-jalan, berada di tengah kerumunan, melihat yang bukan mahram, melihat yang diharamkan, ya,
terus di situ 1 jam 2 jam, akhirnya apa? Habis pahalanya. Atau di sana menggibah lah, atau di sana membicarakan orang lain atau lain sebagainya, mengatakan kata-kata yang kasar. Bahkan ya di Sukabumi itu ada yang ngabuburit itu apa? Dangdutan. Ya, subhanallah. Naam. Walidzubillah. Dan yang dangdutan itu perempuan lagi yang nyanyinya. Dilihat oleh anak-anak, dilihat orang-orang yang sedang berpuasa. Na'udzubillah. Di situ 1 jam habis pahala puasanya bisa jadi. Nah, sia-sia jadinya. Dari pagi ya sudah menahan lapar, menahan haus, niatnya ingin beli gorengan, niatnya ingin beli bukaan, tapi ternyata tersangkut ke dalam jeratan syaitan. Ya, akhirnya berkurang pahala puasanya atau bahkan habis pahala puasanya. Sedangkan antum alhamdulillah secara prasangka kuat, ya secara prasangka kuatnya antum dari pagi baca Quran, belajar, ya, belajar di sini, baca Quran, tetap talabul ilm. Taib menjelang buka antum berada di masjid, ikut taklim, masya Allah, pahala demi pahala antum dapatkan. Dan ingat, amalan soleh yang dilaksanakan atau yang diamalkan ketika bulan puasa itu beda nilainya dengan yang dilakukan di luar bulan puasa. Ibaratnya nih, kalau misalkan kita melakukan amalan di hari yang lain nilainya seperti apel, seperti jeruk, ya nilainya misalkan pahalanya seperti jeruk. Nah, kalau bulan Ramadan nilainya itu seperti durian. Ya, ditinggikan pahala puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyirat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini biiznillah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita dalam kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala. Namun mungkin kita pilih bab yang sekiranya ada kaitannya dengan bulan Ramadan dalam kitab ini. Ya, apa itu? Qala Al-Imam Abu Hatim Al-Busti rahimahullah ta'ala, dzikrul hatti ala luzumi sakha wa mujanabatil bukhli. Ya. Bab tentang penyebutan anjuran agar senantiasa dermawan dan meninggalkan sifat bakhil atau sifat pelit. Ya, bab anjuran untuk senantiasa memiliki sifat dermawan, memiliki sifat memberi dan meninggalkan perbuatan atau sifat bakhil atau pelit. Taib. Ya, ini adalah satu bab yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Mengapa? Dikarenakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajudun nasi bil khair." Sesungguhnya Rasulullah SAW itu seseorang yang senantiasa dermawan, ya, orang yang paling dermawan dalam kebaikan, orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Wa kana ajwad ma yakun fi syahri Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi, dan beliau paling dermawan, beliau lebih dermawan, ya, ketika kapan? Ketika di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan. Nah, Rasulullah SAW itu ada seorang yang dermawan. Namun ketika di bulan Ramadan lebih dermawan lagi, lebih memberi lagi. Dan bahkan kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW itu seperti apa?
karih al-mursalah. Karih al-mursalah, seperti angin yang berhembus. Mengapa diibaratkan dengan angin yang berhembus? Dikarenakan beliau segera dalam melakukan kebaikan, dikarenakan beliau segera dalam memberikan manfaat bagi orang lain, dikarenakan beliau lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Taib. Oleh karenanya bab ini ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW sangat dianjurkan untuk memiliki sifat dermawan, ya, terutama di bulan Ramadan. Terutama di bulan Ramadan. Taib. Bahkan, ya, kedermawanan Rasulullah SAW ini diikuti oleh para sahabat dan sangat diikuti oleh para sahabat. Dan surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat itu, para muhajirin, mereka itu lebih mendahulukan orang lain, lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya sedang butuh, sedang sangat butuh. Karena khasasah dalam bahasa Arab itu, ya, artinya adalah sangat membutuhkan, sangat membutuhkan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, di sini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Inilah ciri orang, ya, yang merupakan sahabat Rasulullah SAW, yang mana mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun mereka sedang sangat membutuhkan. Ya, pernah dalam suatu kisah para sahabat, ya, ketika sedang berperang, ada yang terluka parah dan terlihat bahwasanya sahabat ini sedang membutuhkan air. Nah, ketika mau diberi air tersebut, dia mengatakan, jangan saya dulu, lihat si fulan lebih butuhkan air daripada saya. Ya, akhirnya air tersebut mau diberikan kepada tadi si fulan yang tunjukkan. Ya, orang kedua ini mengatakan kepada orang yang memberi, jangan saya, si fulan lebih butuhkan. Menunjukkan kepada orang yang ketiga. Ya, akhirnya ketika itu orang ketiga diberi minum. Pas mau kembali ke orang yang kedua, ternyata orang kedua sudah meninggal. Balik ke orang yang ketiga, pertama, ternyata orang yang pertama sudah meninggal juga. Subhanallah, bayangkan sedang sekarat tetap mempedulikan orang lain. Karena apa? Karena mencontoh Rasulullah SAW yang sangat dermawan. Ketika mereka punya sesuatu, mereka, ya, lihat orang lain, apakah orang yang membutuhkan atau tidak. Nah, itulah para sahabat. Juga dikisahkan dalam Sifatus Safwah, tidak salah, Muhammad Al-Hanafi, cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau dikisahkan bahwasannya beliau itu sering setiap malam sering memberi, ya, makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, para janda, yatim piatu. Ya, beliau sering setiap malam berkeliling kepada orang yang membutuhkan, memberikan makanan pokok, dan beliau lakukan itu sendirian tanpa ada orang lain yang tahu. Ya, orang-orang yang diberi ini, mereka mendapati di pagi harinya, kok tiba-tiba ada makanan, makanan yang mereka tidak minta. Ya, dan mereka tidak tahu siapa yang memberinya. Dan semua orang itu tidak tahu, satu kota tidak tahu, atau satu daerah itu tidak tahu siapa memberi makanan ini. Karena apa? Karena Muhammad Al-Hanafiyah, nah, beliau mengangkut sendiri makanan tersebut. Beliau angkut tiap malam, ya, 1 karung atau 2 karung, dan beliau bagikan itu. Ya, kapan diketahui bahwasanya beliau yang memberikan makanan tersebut kepada
fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan ketika beliau meninggal. Ketika beliau meninggal. Karena apa? Karena ketika beliau meninggal, di punggungnya terdapat bekas, ya, terdapat bekas panggulan. Punggung beliau hitam. Punggung beliau mengeras, hitam. Karena apa? Karena luka. Karena terlalu sering membawa barang yang berat. Beliau lakukan itu setiap malam. Ya, orang yang memandikan beliau bertanya-tanya, kenapa ini? Kenapa beliau seperti ini? Kenapa punggung beliau? Kenapa bahu beliau hitam? Ya, akhirnya setelah dicari informasi, ternyata memang ada kecocokan. Beliaulah Muhammad Al-Hanafiyah ini yang sering setiap hari memberi kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada para janda yang tidak bisa, kepada orang yang sudah tua, ya, makanan bagi mereka. Nah, tanpa orang lain tahu, tanpa ada satu orang pun yang tahu. Ya, mengapa beliau melakukan ini? Karena mencontoh kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah siapa? Cucu Rasulullah SAW yang asli, yang memberi, bukan yang diberi. Ya, nah, cucu Rasulullah itu tidak menerima sedekah. Keturunan Rasulullah SAW itu tidak menerima sedekah, tapi mereka memberikan sedekah, bukan mencari uang, bukan mencari penghasilan dari pemberian orang. Bukan seperti itu cucu Rasulullah. Nah, lihat ini Muhammad Al-Hanafiyah rahimahullah ta'ala. Taib. Itulah contoh-contoh dari orang-orang yang dermawan. Kalau misalkan kita lihat juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana beliau menginfakkan seluruh hartanya ya untuk jihad fisabilillah. Umar bin Khattab setengah kekayaannya diberikan untuk jihad fisabilillah. Utsman bin Affan sudah banyak sekali ya pengorbanan beliau, sedekah beliau dalam agama Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ya itu ada buktinya. Nah, di Madinah itu ada namanya daerah Bir Utsman. Bir itu apa artinya? Sumurnya Utsman bin Affan, dan sampai sekarang masih terjaga, sampai sekarang masih mengalir airnya di kota Madinah. Ya, di kota Madinah ada Bir Utsman. Daerah namanya Bir Utsman, sumurnya Utsman. Ya, beliau beli itu sebagai infak, sebagai infak bagi kaum muslimin. Karena waktu itu kaum muslimin kekurangan air, akhirnya beliau beli ya sumur tersebut dan beliau berikan kepada kaum muslimin, beliau wakafkan pada kaum muslimin. Taib. Jadi itulah di antara teladan kita yang menjadi hasungan bagi kita untuk menjadi seseorang yang dermawan. Jangan pelit, jangan kikir, jangan bakhil. Ingat bahwasannya harta yang Allah berikan kepada kita bukan semata-mata untuk kita habiskan, tapi untuk kita manfaatkan, tapi untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Harta itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Jadi harta yang diberikan kepada kita itu bukan semata-mata untuk kita habiskan, untuk kita pergunakan foya-foya dan sebagainya. Tidak. Ya, harta yang Allah berikan kepada kita adalah titipan yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita adalah amanah. Harta kita adalah titipan. Ya, yang akan diminta, yang akan ditanya, ya, dari mana antum dapatkan dan untuk apa antum keluarkan. Semakin banyak harta, semakin berat hisabnya. Ya, semakin berat hisabnya. Semakin banyak harta, akan semakin banyak pertanyaannya. Oleh karenanya, semakin banyak harta, kita harus semakin dermawan. Ya, semakin dermawan. Kalau Rasulullah SAW saja yang dulunya miskin, yang dulunya kekurangan, beliau dikenal sebagai orang yang dermawan. Ya, lalu bagaimana dengan orang yang lebih kaya daripada Rasulullah SAW?
Dan mungkin kebanyakan kita saat ini, kita mungkin lebih kaya secara materi dari Rasulullah SAW. Pernahkah di antara kita yang 1 bulan 2 bulan hanya makan kurma dan air putih? Adakah di antara kita? Tidak ada. Ya, kita mungkin setiap hari bisa makan. Dan mungkin rata-rata kita makan satu hari 3 kali. Ya, pakaian kita ya lebih dari 3. Maka itu menunjukkan bahwasannya kita lebih kaya daripada Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya, apakah kita lebih dermawan dari Rasulullah SAW? Ya, apakah kita lebih dermawan atau apakah kita lebih dermawan? Ya. Nah, dengan harta yang Allah berikan pada kita, sudah sejauh mana kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ketika Ma'had menginfokan, Ma'had butuh sekian, Ma'had butuh ta'awun dari antum, Ma'had butuh donasi dari antum, harusnya apa? Antum bahagia. Karena apa? Antum bisa mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan kepada antum di jalan yang benar. Ya, daripada antum bingung, Allah berikan harta kepada saya, untuk apa ya saya gunakan? Bingung. Nah, ketika Ma'had memberikan solusi, seharusnya antum bahagia. Seharusnya antum tanggapi itu dengan kebahagiaan, dengan gerak cepat, langsung antum berikan. Karena apa? Antum tidak usah memikirkan lagi untuk apa harta saya gunakan. Karena apa? Karena antum sudah tahu jalurnya kemana. Antum sudah tahu ya harta antum akan mengalir kemana. Nah, maka jangan sampai antum merasa terbebani ketika Ma'had membutuhkan antum. Malah antum harus terbebani ketika antum tidak mengeluarkan sepeser uang pun untuk Ma'had, untuk ta'awun. Merasa terbebani. Kenapa? Karena antum sudah dibebani dengan amanah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tidak keluarkan, berarti amanah tersebut tidak antum jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ketika tetangga antum butuh sesuatu, antum harus bahagia. Ketika ada ikhwah minta tolong pada antum, afwan, ana sedang butuh. Ya, sedang ada keperluan penting, tolong bantu anak. Ya. Harusnya antum memiliki kelapangan, tersenyum bahagia. Harusnya antum bahagia ketika ada ikhwah yang mendatangi antum, kemudian meminta pertolongan dari antum. Karena apa? Karena itu merupakan jalan untuk memanfaatkan atau menunaikan amanah yang telah Allah berikan kepada antum. Ya. Uang-uang yang ada di dompet, uang-uang yang ada di rekening, uang-uang yang ada di kantong, ya, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi kebahagiaan. Kalau kita wa'idzubillah sebaliknya, kalau digunakan untuk hal yang buruk atau yang sia-sia, maka sungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Santri, saya kan nggak punya uang, saya nggak bisa bantu tetangga, ya. Saya nggak bisa bantu tetangga, saya belum bisa melakukan hal yang besar. Kedermawanan itu tidak dilihat dari besar atau kecil. Kedermawanan itu ketika antum bisa menolong orang lain. Teman antum, misalkan antum sedang ada jajanan nih, sedang ada kiriman, atau antum memiliki 1 bungkus biskuit, ya, 1 bungkus biskuit yang 1000-an atau yang 2000 atau yang 5000, ya, ada teman antum di samping, ya, atau ada teman antum misalkan, ya, 1 kamar dengan antum, maka berikan satu-satu. Itu adalah dermawan. Itu adalah kedermawanan. Nah, itu adalah benih-benih agar kita bisa menjadi seorang yang dermawan di kemudian hari. Taib. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah ta'ala, fal wajibu 'ala al-aqili idza amkanahu Allah ta'ala min hutami hadhihi ad-dunya al-faniyah wa 'alima zawaliha anhu wa inqilabiha ila ghairihi wa annahu la yanfa'uhu fil akhirah illa ma qaddama min al-a'mali salihah an yablugha majhudahu fi ada'il huquqi fi malihi. Yang wajib bagi seorang yang berakal
apabila Allah berikan kepada dirinya ya kenikmatan duniawi, kekayaan dunia, kenikmatan dunia, yang mana kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang fana, yang tidak kekal, yang akan hilang dengan cepat ya, dan bahwasanya, dan apabila dia mengetahui juga bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harta yang sudah Allah berikan kepada dirinya di dunia ini tidak akan bermanfaat sedikit pun kecuali yang dia berikan dalam jalan-jalan yang bermanfaat. Kalau dia mengetahui hal itu, maka hendaknya orang yang berakal ini bersungguh-sungguh untuk menunaikan hak-hak hartanya, untuk menunaikan hak hartanya. Wa qiyami bil wajibi fi asbabihi, dan juga menegakkan ya sebab-sebab untuk menunaikan hak harta tersebut. Naam. Mubtaqiyan bidzalika tawabi fil uquba, dengan mengharapkan pahala di akhirat nanti. Ya, ketika seseorang dia tahu bahwasanya Allah telah memberikan karunia kepada dirinya, karunia berupa harta, ya, karunia berupa materi dunia. Naam, maka apa? Hendaknya orang yang berakal ini gunakan untuk menunaikan haknya. Kemana harta ini diberikan? Kemana harta ini harus disalurkan? Nah, karena apa? Karena itulah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niatkan ketika dia mengeluarkan harta tersebut dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan yang lain. Ketika seseorang bisa bantu orang lain, jangan sedikit pun berharap ya balasan dari orang yang telah dia beri. Jangan ya dia harapkan, istilahnya kalau sekarang feedback ya, feedback ya, apa akibat atau misalkan balasan dari orang yang kita beri. Ada tetangga antum atau ada ikhwah, antum sudah memberikan berapa kali ya kebaikan kepada ikhwah tersebut. Jangan sekali-kali antum berharap ya dari ikhwah tersebut balasan di kemudian hari. Seseorang ikhlas ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, sudah, dia tidak menuntut apapun dari orang tersebut. Yang dia tuntut adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika apabila suatu saat orang yang telah dia bantu memberikan sesuatu yang tidak baik kepada dirinya, jangan sampai dia mengatakan, kamu ini tidak bersyukur pada saya, kamu ini tidak ada terima kasih kepada saya. Saya sudah bantu kamu berapa kali, ini balasan kamu seperti ini. Ini adalah contoh yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila ada kata-kata seperti itu, ya, maka apa? Ini contoh yang tidak ikhlas dalam memberi. Karena apa? Berarti dia mengharapkan balasan yang baik dari orang yang telah dia beri. Dia ingin orang yang diberinya itu nurut. Dia ingin orang yang diberinya itu taat kepada dirinya. Dia ingin orang yang diberinya itu bisa membantu dirinya di kemudian hari. Berarti apa? Ini tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ikhlas itu adalah seseorang yang murni hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampuri dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Kalau dia mengharapkan balasan dari orang yang dia bantu, berarti sudah tidak ikhlas lagi, berarti sudah tidak murni lagi. Ya. Ketika dia bantu ma'had, ya, maka yang diharapkan hanyalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia berharap bahwasannya dia akan ditinggikan di ma'had. Dia tidak akan dihormati di ma'had. Ya, atau dia akan berpengaruh di ma'had. Jangan ada niat-niat seperti ini. Ya, jangan ada niat-niat seperti ini. Karena itu akan merusak
sedekah atau infak yang telah dia berikan kepada orang lain. Kemudian di sini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Man atahu Allah minkum malan falyasil bihil qarabah." Barang siapa yang Allah berikan kepada dirinya harta, maka gunakanlah harta tersebut untuk menyambung silaturahmi dengan kerabat. Barang siapa yang Allah beri dirinya suatu harta, maka gunakanlah harta tersebut untuk menyambung silaturahmi dengan kerabatnya. Maksudnya apa? Bantu kerabatnya, bantu orang-orang terdekatnya dengan harta yang telah Allah berikan kepada dirinya. Ya, ingat, orang yang paling berhak terhadap harta kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling terdekat, kemudian lebih dekat, kemudian dekat dari kita. Ya, berarti dari sini yang paling dekat dengan kita siapa? Keluarga kita. Kalau kita punya keluarga, berarti anak istri kita ya adalah orang yang paling berhak mendapatkan harta dari kita. Maka yang infak kepada keluarga itu jauh lebih afdal daripada infak kepada fakir miskin tapi tidak ada hubungan darah dengan kita. 5.000, 10.000 yang antum berikan untuk jajan anak antum itu jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada 20.000 yang antum berikan kepada fakir miskin yang tidak ada hubungannya dengan antum. Ya, jadi ketika anak kita minta jajan, ya, minta jajan, berikan. Jangan sampai anaknya sudah nangis tidak diberikan, ada fakir miskin yang lewat diberikan 5.000, salah, tertipu dia. Ya, nah anaknya nangis minta 2.000 tidak diberi, tapi ketika ada fakir miskin yang lewat, ya ada yang minta pengemis yang lewat, dia berikan 2.000. Ya, ini salah kaprah dalam berinfak. Dia lebih dahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Nah, infak kepada keluarga itu wajib. Nafkah kepada keluarga itu wajib. Dan itu lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau antum mau lihat banyak hadis disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin dalam bab nafkah alal iyal, nafkah kepada keluarga. Yaitu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin beberapa hadis. Ya, dan antara disebutkan bahwasanya harta yang paling afdal yang dikeluarkan oleh seorang hamba adalah harta untuk nafkah untuk keluarganya. Ya, nafkah untuk keluarganya. Nah, jadi apabila seseorang diberikan harta, gunakanlah harta tersebut untuk menyambung kekerabatan dengan keluarga kita. Kalau alhamdulillah keluarga kita, anak istri kita sudah tercukupi, ya, maka orang tua beri. Nah, meskipun mereka tidak minta, beri. Ya, karena dengannya orang tua akan lebih senang dengan kita. Ya, kita berikan hadiah lah. Kita berikan hadiah. Ya, mau itu dengan harta, mau itu dengan bingkisan, mau itu dengan uang, misalkan orang tua akan senang kalau misalkan kita berikan hadiah kepada mereka. Ya, ketika mereka tidak membutuhkan. Kalau membutuhkan lebih lagi, orang tua kita lebih diutamakan lagi. Ya. Nah, setelah itu apa? Kakak, adik, paman, ya, atau kakek, atau misalkan sepupu, ya, itu mereka lebih berhak untuk mendapatkan apa? Harta yang kita dapatkan, harta yang kita miliki daripada orang lain. Setelah itu tetangga. Nah, wal yuhsin fi dhiyafah. Taib. Kemudian setelah itu tetangga, ya, tetangga juga berhak untuk mendapatkan apa yang kita dapatkan. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib rahimahullah taala setelahnya radhiyallahu anhu, wal yuhsin fi dhiyafah. Kemudian harta tersebut yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Ya. Jadi kalau misalkan ada tamu yang datang kepada kita, harusnya kita senang. Jangan sampai ketika ada tamu, wah, si fulan datang lagi ke rumah. Ngapain ya? Pasti minta nih. Pasti ya ngutang nih.
pasti ngutang nih kalau misalkan si pulang udah datang kayak gini tiba-tiba nih. Ya. Nah, akhirnya apa? Orang yang seperti ini, nah, alangkah baiknya dihilangkan sifat tersebut. Taib. Harusnya ketika ada tadi yang datang pada kita dan kita tahu dia itu mau ngutang dan kita mampu, berikan. Ya. Karena apa? Karena inilah jalur yang telah Allah berikan untuk apa? Inilah jalan yang telah Allah berikan kepada kita, yang ditunjukkan kepada kita untuk apa? Mengeluarkan harta kita. Ketika datang orang yang mengutang kepada kita, berarti apa? Itu teguran dari Allah. Bisa jadi harta kita sudah lama mengendap, nggak digunakan dalam kebaikan. Ya, maka berikan untuk orang yang untuk orang yang tadi ingin orang yang apa? Berhutang tadi. Karena ingat, orang yang berhutang itu tidaklah datang kepada kita kecuali pasti punya kebutuhan. Ya, pasti punya kebutuhan. Nah, pasti punya kebutuhan. Makanya kenapa riba ya sangat diharamkan dalam Islam dan merupakan dosa besar. Ya, di antara riba kan seseorang meminjam, kemudian misalkan seseorang meminjam 100.000, balikan 120.000. Ya, itu kan riba. Nah, atau dalam kaidah apa? Kullu qardin jara bihi naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. Kenapa pinjaman yang mendatangkan manfaat itu adalah riba dan dosanya sangat besar? Karena dia sudah menzalimi orang yang sedang butuh, orang yang sedang membutuhkan. Ya, karena dia menzalimi orang yang sedang membutuhkan. Orang yang pinjam uang pasti punya kebutuhan, pasti punya kesulitan. Nah, ini malah apa? Sudah dia sulit, dikasih riba lagi. Dia pinjam 100.000, balikan 120.000. Memberatkan, sangat memberatkan. Ya, makanya riba sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sudah menzalimi orang yang sedang membutuhkan. Ya, dia menzalimi orang yang seharusnya dibantu. Sudah jatuh, makin jatuh lagi. Itulah orang yang sedang apa? Orang yang datang pada seseorang kemudian malah terkena jeratan riba. Ya. Nah, oleh karenanya orang yang datang kepada kita tadi, misalkan ya ada ikhwah atau tetangga datang kepada kita dan dia kelihatannya memang mau minjam uang, maka berikanlah uang tersebut ya apabila kita mampu. Dan ingat, dalam satu hadis yang sahih secara maknanya bahwasanya apabila kita memberikan pinjaman kepada seseorang, ya kepada seseorang, maka apa? Dan misalkan pada seseorang, maka terhitung dari hari pertama kita berinfak dengan sejumlah hutang yang kita berikan kepada orang yang berhutang tadi. Misalkan ya teman kita, tetangga kita minjam uang 100.000, maka mulai dari besok kita setiap harinya infak 100.000. Ya, kalau sudah jatuh tempo, misalkan dia minjam 2 pekan dikembalikan. Sudah 2 pekan belum membalikan, maka setelahnya 2 kali lipat dari infak yang kita, dari nilai yang kita berikan kepada orang yang berhutang. Kalau tadi misalkan diberikan hutang 100.000, maka 2 pekan setelahnya, ya atau setelah 2 pekan tadi, setelah jatuh tempo tadi, maka 1 hari pertamanya, ya hari pertama setelah jatuh tempo itu, dia berarti berinfak 200.000 setiap harinya. Ya, terus seperti itu. Ya, besar sekali apa? Manfaatnya, besar sekali pahalanya. Nah, makanya yang namanya ya sedekah, kata Rasulullah SAW itu apa? Wasedaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti apa? Bukti keimanan kita. Ya, bukti keimanan kita. Nah, kata Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan
Man ayqana bil khulfi jada bil atiyah. Man ayqana bil khulfi jada bil atiyah. Seseorang yang yakin dengan akhirat, seseorang yang yakin dengan adanya akhirat, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Seseorang yang yakin akan adanya akhirat, maka dia adalah seseorang yang bersungguh-sungguh dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena apa? Karena dia tahu bahwasannya apa yang diberikan hari ini pasti akan ada balasannya di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya sedekah al-burhan, bukti keimanan. Seberapa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa kita yakin, seberapa kita beriman kepada hari akhir. Kalau kita benar-benar beriman kepada hari akhir, kita harus perbanyak sedekah. Kita harus perbanyak yang namanya ta'awun kepada orang lain. Ya. Banyak berinfak kepada orang lain. Jangan sampai banyak yang mengendap di rekening, banyak yang mengendap di kantong-kantong, di dompet-dompet. Ketika ada yang membutuhkan, sulit untuk dikeluarkan. Berarti apa? Keimanannya lemah. Keimanannya kurang percaya pada hari akhir, kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan kita mengklaim bahwasanya kita adalah salafi, kita adalah ahlus-sunnah, kita adalah seorang yang beriman, maka buktikan keimanan kita dengan banyak memberi, bukan banyak meminta. Buktikan keimanan kita dengan banyak memberi, bukan banyak menyimpan. Banyak mengeluarkan, bukan banyak berinfak, bukan banyak berfoya-foya. Ya. Kalau kita mengaku sebagai ahlus-sunnah, kalau kita mengaku sebagai seorang beriman, kalau kita mengaku sebagai salafi, seseorang yang mengikuti siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apabila tadi di awal muhadarah ini, di awal kajian ini sudah dipaparkan contoh-contoh bagaimana para salaf mencontohkan kepada kita bagaimana berkorban, bagaimana berinfak, bagaimana menjadi seorang yang dermawan, maka kita apabila kita ingin mencontoh para salaf, banyaklah memberi, dan jangan kita menunggu untuk dipinta. Ya, jangan menunggu untuk dipinta, tapi kita harus segera memberi tanpa dipinta. Karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa inna bihadhil khisal, dikarenakan dengan perangai ini, dengan sifat ini, yanalu karmud dunya wa syaraful akhirah, akan didapatkan kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Naam. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, ajwadul jud man jada bimalihi. Orang yang paling dermawan adalah orang yang paling dermawan dengan hartanya, orang yang paling banyak memberi dengan hartanya. Orang yang paling dermawan adalah orang yang paling banyak memberi dengan hartanya. Wasana nafsahu an mali ghairihi. Dan orang yang paling dermawan itu adalah orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta. Menjilat orang lain, meminta-minta. Ya. Menjilat ini artinya apa? Ya dengan apa? Dia berbuat baik pada orang lain dalam rangka mendapatkan manfaat dari orang lain. Waman jada sada, barang siapa yang dermawan, dia akan mulia. Kama anna man bakhila dhalla, sebagaimana orang yang pelit, yang kikir, yang bakhil, dia akan menjadi kaum yang rendahan, menjadi orang yang rendah. Ya, antum kalau misalkan mendapati teman antum ada yang bakhil, kira-kira dijauhi atau didekati? Dijauhi. Ini orang pelit, nggak usah ditemenin. Karena itu normalnya. Padahal tidak boleh juga seperti itu. Ya, nah, tidak boleh juga dijauhi. Tapi orang secara normalnya, secara manusiawinya, apabila seseorang itu pelit, apabila seseorang itu bakhil, biasanya dia akan dijauhi, tidak akan disenangi oleh orang lain. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, inna min ahsani khisalil mar'i al-judu min ghairi imtinan. Sesungguhnya termasuk perkara yang paling baik,
yang dimiliki oleh seorang hamba adalah dia memberi tanpa menginginkan balasan. Dia memberi tanpa menginginkan balasan. Dia memberi tanpa menginginkan balasan dari orang lain. Sesungguhnya di antara perkara yang paling baik yang dimiliki oleh seorang hamba adalah dia memberi tanpa mengharapkan balasan dari orang lain. Nah, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan bantuan di masa depan, dan jikalau orang lain itu yang memberikan balasan yang tidak baik, maka dia tidak berubah sedikit pun, tidak merasa marah. Karena apa? Karena dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang yang diberi. Nah, yang dia harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah tarawih nanti. Wallahu ta'ala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.